Kok saya ketemu orang-orang yang semacam itu yang mengharamkan rokok ya, dan yang mengatakan orang yang merokok itu termasuk melakukan sebuah kemaksiatan, tenan tak siapi sendal, tak tapuk cangkeme tenan musuh aku, gak peduli saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah ma ba'da. Sahabat HR News dimanapun berada, semoga sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Pagi-pagi udah dapat video yang sangat membagongkan dari seorang Habib yang namanya Jindan bin Salim apa Salim bin Jindan, karena mereka itu membingungkan namanya. Nama-nama palsu kan membingungkan kayak gitu. Jadi membahas tentang rokok, fatwa rokok di depan umum yang sangat-sangat melukai hati para perokoknya ya, dan juga sangat melukai hati para santri yang mana kiai-kiainya adalah rata-rata NU itu merokok gitu loh. No smokingnya diwajani NU smoking. Ini dengarkan itu ya, Gus-gus yang rokok-rokok itu yang saat ini masih membela Habib ya, kiai-kiai balik-balik yang masih membela Habib tapi dirimu merokok, itu dengarkan junjunganmu ini loh, fatwanya diikuti. Para muhibin Habib, ikutilah fatwa tuan kalian ini, jangan merokok kalian. Nih kita dengarkan fatwa tuan kalian. Di antara perbuatan tercela yang menjadi musibah umum, baik itu di Indonesia ataupun di negeri-negeri lainnya, adalah daripada kemaksiatan merokok, daripada kemaksiatan merokok. Yang mana rokok tersebut ini merupakan bencana yang banyak menimpa kaum muslimin. Yang mana yang ditimpa bukan hanya orang awam saja, bahkan pondok-pondok pesantren, sekolahan, orang tua, anak muda, laki, perempuan, mereka pun juga terkena daripada musibah merokok tersebut. Al-Imam Al-Husain ibn Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau termasuk ulama yang mengharamkan daripada menghisap rokok tersebut. Beliau menyatakan di dalam ucapannya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia belum bertaubat dari menghisap rokok, dia belum bertaubat dari perbuatan menghisap rokok, atau baru bertaubat tapi belum 40 hari, maka disebutkan biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Biasanya orang tersebut meninggalnya su'il khatimah. Meninggalnya su'il khatimah. Waliyadzubillahi min dzalik. Sampai begitu katanya beliau. Bahkan juga Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, beliau menyatakan orang yang menghisap rokok dan meninggal dunia belum bertaubat daripada dosa menghisap rokok tersebut, itu biasanya ketika dia mati di dalam kubur, itu jenazahnya berpaling dari kiblat, tidak lagi menghadap kiblat. Biasanya begitu ketika dimakamkan. Jadi fatwa-fatwa ngawurnya Jindan bin Salim. Orang kalau nggak pernah belajar ya, nggak pernah belajar tuh nggak akan tahu. Semacam halnya si Taufik As-Seraf ya, yang merupakan ketua Robitoh Alawiyah. Pengertian dari makro aja dia nggak tahu ya. Ini sama dengan Jindan bin Salim yang mengatakan rokok itu haram, rokok itu maksiat, kemaksiatan rokok, maksiat dengkul majluk. Kok saya ketemu orang-orang yang semacam itu yang mengharamkan rokok ya, dan yang mengatakan orang yang merokok itu termasuk melakukan sebuah kemaksiatan, tenan tak siapi sendal, tak tapuk cangkeme tenan musuh aku, gak peduli saya. Nah ini kan melukai hati banyak orang toh. Nah Indonesia itu banyak perokok ya.
Makanya kalian ya, para muhibin sekarang, termasuk para pengurus-pengurus NU itu yang masih merokok, berhenti kalian merokok. Ya, berhentilah kalian merokok. Jangan kalian merokok. Tuan kalian tuh bikin fatwa itu, kalau rokok itu maksiat. Kalau aku bukan muhibin, aku mau rokok sehari habis berapa bungkus juga nggak masalah. Jadi teman-teman, orang-orang semacam ini nggak sadar kalau yang merusak bumi ini adalah orang-orang semacam mereka, yang bukan siapa-siapa akan tapi mengaku zuriyah Rasulullah, membawa fatwa-fatwa sesat. Ya, ini muhibin biar sadar. Kalau memang sadar, kalau nggak sadar ikuti sana tuan-tuan kalian tuh, fatwanya ikutin ya. Lah kiai-kiai kuki podo rokokan nih, akeh sing rokok timbang sing ora ya, terus difatwakan semacam itu. Saya pengen kadang tuh orang-orang semacam ini kayak gimana sih matinya itu? Lebih baikkah dari ulama-ulama pribumi? Rizik Syihab tuh yang sudah mengatakan Gus Dur buta mata buta hati. Gus Dur meninggal dalam kemuliaan. Ya, diantar, diarak sekian banyak orang, bahkan sampai sekarang sudah wafat Gus Dur itu masih bisa menghidupi orang-orang di sekelilingnya. Orang-orang yang berziarah ke makam itu, kemudian ini bukan makam palsu loh ya, makam Gus Dur asli, bukan makam palsu bikinan Lutfi bin Yahya, bukan. Orang-orang yang berziarah kubur di situ akhirnya apa? Ya, sambil mereka berziarah kubur, kemudian mereka juga bisa menjajan di situ ya, memenuhi perut-perut mereka yang lapar itu loh. Jadi akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang berjualan di situ juga perekonomianya terdongkrak dengan adanya makamnya Gus Dur gitu loh. Masih bisa menghidupi segitu banyak orang loh. Ya, hasil dari kotaknya dibuat untuk pembangunan masjid, kemaslahatan umat, bukan untuk kemaslahatan kelompok atau tuan-tuan kalian, bukan. Gak kayak Lutfi bin Yahya. Makanya teman-teman, kalau ketemu orang-orang yang semacam Jindan bin Salim atau Salim bin Jindan itu ya, jangan takut. Kalau dia membuat fatwa-fatwa semacam itu yang menyesatkan, semacam tapuk cangkeme, ya, maka ini berkali-kali saya mengatakan pada Banser, ya, pada juga laskar-laskar PWI, untuk apa? Untuk tegas, tolak mereka sebelum mereka masuk, tolak, kasih penolakan bahwa di daerah ini tidak menerima yang namanya ceramah Habib, karena ceramah Habib itu menyesatkan tanpa ilmu, ya, tanpa ilmu. Yang kalem model kayak gini itu tanpa ilmu, ya. Kemudian yang kasar kayak si Bahar dan si Rizik itu juga tanpa ilmu, hanya orator, orasi. Yang model kayak Pak Lutfi bin Yahya, tuan-tuan kalian tuh, tuan yang paling tinggi di antara tuan yang lain itu fatwanya juga menyesatkan, banyak bohongnya, banyak khurafatnya, ya. Jadi makanya ayo kembali lagi ke ajaran ulama-ulama pribumi, ulama-ulama Nusantara yang lebih tahu tentang keilmuan, tentang Islam, ya, Islam yang rahmatan lil alamin itu bagaimana. Ayo kita ikuti mereka. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kita, menambah pengetahuan buat kita, dan terus jangan semangat, jangan patah semangat ya, jangan patah semangat untuk terus menyuarakan kebenaran. Semoga video ini bermanfaat, ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.